Film berlanjut di perguruan Emei. Terlihat biarawati kejam menyuruh para muridnya untuk bersiap melakukan serangan ke sekte Parsi. Sementara Ciuman tengah bertemu dengan ayahnya. Di situ Cakan berkata kepada putrinya bahwa sudah saatnya Ciuman untuk menikah, menjadi seorang ibu dan melayani suaminya. Namun curahan hati Cakan tersebut disanggah oleh Ciuman. Ia beralasan masih ingin menjalani kehidupannya saat ini sebagai gadis petarung dan akan ambil bagian dalam menghancurkan dunia kungfu. Di situ ia juga melihat golok pemberian Xingquan yang merupakan anak buah ayahnya. 5 tahun sudah Mochi berada di tempat terpencil itu, dan selama itu akhirnya ia berhasil menguasai jurus Naikun secara utuh. Merasa telah sembuh dan mempunyai bekal kungfu yang hebat, Mochi memutuskan untuk keluar dari tempat itu untuk menemui Guru Chang di Wudang. Bersama sahabat kera kecilnya yang bernama Asep Kumis, Mochi berterima kasih kepada siapapun yang telah menulis panduan jurus Naikun itu. Kemudian ia menguburnya agar panduan itu tidak disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Setelah itu, ia berpamitan dengan si Asep Kumis, kera kecil yang telah menemaninya selama 5 tahun ini. Dulu ia kesulitan saat melewati celah tebing itu, tapi kini dengan kemampuan kungfunya bukanlah hal yang sulit bagi dia untuk bisa keluar. Sesampainya di luar, ia kaget saat melihat Tuan Chu ternyata masih hidup. Tuan Chu sendiri tak menyangka ternyata pria di depannya adalah Mochi. Di situ Mochi menjelaskan bahwa selama ini ia telah belajar jurus Naikun dan menguasainya. Kemudian Tuan Chu meminta Mochi untuk melupakan permasalahan masa lalu dan mengajaknya kembali pulang. Namun saat melihat ke bawah, Tuan Chu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Mochi yang berusaha untuk menolongnya pun malah disurung hingga jatuh ke bawah. Rupanya itu adalah siasat Tuan Chu agar bisa membalaskan dendamnya kepada Mochi. Namun karena sutradara tak ingin memperpanjang kontrak Tuan Chu, akhirnya ia pun dibuat mati. Tamat. Sementara Mochi yang terjatuh mengalami patah tulang di kedua kakinya. Sekalipun menguasai kungfu Naikun, tetapi ia tetap butuh beberapa hari untuk sembuh. Kemudian kita ditunjukkan seorang gadis burik tengah menikmati keindahan alam di situ. Rupanya dia adalah Yan Lai, murid nenek bunga emas yang dulu pernah Mochi temui di tempat tabib Wo. Melihat seorang pria terkapar di gubuknya, Yan Lai kemudian menghampirinya. Di situ dirinya belum mengetahui bahwa pria di depannya adalah Mochi. Begitupun sebaliknya. Di situ Mochi bercerita bahwa dirinya telah jatuh dari atas akibat ulah Tuan Chu. Nampaknya obrolan mereka berdua pun menghasilkan kecocokan. Di situ Mochi berkata akan menjadi sahabat Yan Lai selamanya dan meminta Yan Lai memanggilnya dengan nama Ah Ngao. BTW di sini Mochi yang belum tahu jati diri Yan Lai masih memanggilnya dengan sebutan Nona. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat biarawati kejam dan para muridnya berhenti di sebuah tempat untuk istirahat. Rupanya hal itu diketahui oleh Yan Lai. Dan karena tak ingin berurusan dengan si ketua Emei itu, ia pun pergi. Tapi tak disangka, ia malah melihat Chun. Kemudian timbul keinginannya untuk membalaskan dendam Mochi kepada wanita itu. Namun saat ia hendak menyerang Chun, seketika muncul beberapa saudaranya yang menolong. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Biarawati kejam yang mendengar suara pertarungan pun menyuruh Man Quan untuk mengeceknya. Seketika terjadilah pertarungan di antara mereka berempat. Yan Lai yang sendirian akhirnya kalah ketika beberapa pedang sudah berada di lehernya. Dan saat ia akan dibunuh, Yan Lai meminta waktu agar ia bisa menemui kekasihnya di gubuk. Setelah itu, terserah mereka bertiga bisa membunuhnya.
Man Quan yang mendengar hal itu pun memberikan izin kepada Yan Lai. Setibanya di gubuk, Mochi kaget saat melihat Yan Lai bersama beberapa orang. Di situ Yan Lai berkata bahwa dirinya telah merasa nyaman dengan kehadiran Mochi dan mengatakan bahwa dulu saat dirinya masih kecil, ia sempat menyukai seorang anak laki-laki yang telah memberikan bekas gigitan di tangannya. Seketika Mochi pun tahu bahwa wanita di depannya adalah Yan Lai. Tapi ia tidak memberitahu Yan Lai bahwa dirinya adalah Mochi. Dan karena sampai saat ini Yan Lai belum bisa menemukan Mochi, ia beranggapan bahwa Mochi telah mati. Untuk itu, ia ingin pria di depannya alias Ah Ngao mau menikah dengannya. Awalnya Mochi kaget saat mendengar permintaan itu, karena dirinya hanya berjanji untuk sahabat dengan Yan Lai. Tapi saat melihat Man Quan dan beberapa saudara Chun menghina Yan Lai, Mochi akhirnya bersedia menjadikan Yan Lai sebagai istrinya, dan mengucapkan sumpah sehidup semati. 姑娘，愿娶你为妻，只怕你觉得。 Setelah merasa lega akan perkataan Mochi, Yan Lai kemudian melanjutkan pertarungannya dengan keempat musuhnya itu. Tapi lagi-lagi ia tetap kalah. Mochi yang melihat Yan Lai dikeroyok pun tak tinggal diam. Ia lantas mengeluarkan jurusnya kemudian mengarahkan kepada mereka berempat. Merasa tak sanggup lagi bertarung, mereka berempat pun memutuskan untuk kabur. Di tengah keheranan Yan Lai, seketika ia tahu bahwa serangan itu adalah bantuan dari Ah Ngao. Ia tak menyangka ternyata Ah Ngao ahli dalam seni kungfu. Di situ Mochi berkata bahwa dirinya belajar kungfu hanya untuk membela dirinya. Jika sewaktu-waktu mendapatkan serangan dan bukan untuk menyakiti orang lain. 学来干什么？我学好了武功，敌人来害我的时候。 Namun sesaat mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan Ciyuk dan Man Quan. Rupanya Man Quan ingin menuntut balas atas kekalahannya tadi. Mochi yang melihat Ciyuk seketika teringat bahwa dia adalah anak yang beberapa tahun lalu pernah ia selamatkan. Yan Lai yang tak suka kedatangan dua murid Mei itu akhirnya bertarung dengan Ciyuk. Awalnya ia hampir kalah, tapi saat ia berhasil melancarkan pukulan beracun ke lengan Ciyuk, akhirnya dua murid Mei itu pun pergi lagi. Dan akan melaporkan hal itu kepada biarawati kejam. Yan Lai yang tak ingin berurusan dengan ketua Mei itu akhirnya mengajak Mochi kabur. Dengan mengambil roda geledekan, ia menjadikannya sebagai alas agar bisa menarik Mochi. Di situ akhirnya Yan Lai meminta Mochi agar memanggilnya dengan nama Chua. Kemudian ia menunjukkan sebuah jurus yang tengah ia pelajari, yaitu jurus cakaran beracun. Dikeluarkan kotak miliknya yang berisi sepasang laba-laba beracun. Kemudian ia memberikan darahnya kepada kedua laba-laba tersebut. Dan sebagai gantinya, ia menyerap racun hewan itu dan menyalurkannya ke wajah. Mochi yang melihat hal itu yakin luka di wajah Chua akibat racun dari laba-laba tersebut. Ia tahu karena telah mempelajarinya dalam buku milik istri tabib Wu. Kemudian ia meminta Yan Lai untuk menghentikan hal tersebut. Karena laba-laba tersebut terkenal akan racunnya yang sangat mematikan. Sesampainya di sungai, Yan Lai yang takut biarawati kejam datang pun berinisiatif menggendong Mochi. Awalnya Mochi menolak mendengar hal itu, karena merasa hal tersebut tidaklah pantas. Tapi lagi-lagi Yan Lai terus memaksa. Perjalanan pun terus berlanjut, hingga sampailah mereka di sebuah gubuk di perbukitan. Yan Lai dan Mochi berencana untuk tinggal di situ selamanya. Malamnya, saat tengah makan malam, Yan Lai mencoba membersihkan wajah Mochi dan merapikan rambut yang ibarat anak emo.
Setelah itu, terlihatlah wajah asli Mochi yang selama ini terhalang oleh rambutnya. Yan Lai yang melihat hal itu pun terpesona saat melihat Mochi ternyata seorang pria yang tampan. Di tengah senda gurau mereka di dalam gubuk, tiba-tiba terdengar suara biarawati kejam di luar gubuk. Rupanya sang ketua Emei itu datang dengan seluruh muridnya. Merasa telah menyerang dua muridnya, biarawati kejam pun langsung mengeluarkan jurusnya dengan mengintari Yan Lai. Dan tiba-tiba, seketika tulang tangan dan kaki Yan Lai pun patah. Tak sampai di situ, ia juga menghancurkan gubuk tempat Mochi berada. Akhirnya keduanya malah menjadi tawanan biarawati kejam. Dengan keadaan ditandu, Yan Lai menyuruh agar biarawati kejam membunuhnya saja, daripada menjadikan dirinya tahanan. Namun hal itu sama sekali tak digubris oleh sang ketua Emei. Hingga saat malam tiba, pasukan Emei itu memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Di situ Ciuk datang dengan memberikan kue apem kepada Yan Lai dan Mochi. Dan saat akan pergi, Mochi berterima kasih kepada Ciuk yang sudah menolongnya di perahu dulu. Ciuk yang mendengar hal itu seketika tahu bahwa pria di hadapannya adalah Mochi. Dan bahagia saat tahu Mochi telah sembuh dari penyakitnya. Tapi sesaat ia harus pergi karena dipanggil gurunya. Yan Lai yang melihat hal itu merasa cemburu, karena Mochi lebih suka yang glowing daripada dirinya yang burik. Mochi lantas menenangkan Yan Lai dengan menjejelkan kue apem ke mulutnya. Paginya, di tengah keterkejutannya melihat anggota Parsi yang tewas, biarawati kejam bertemu dengan Lai Ting, sang kesatria Wudang. Mochi yang bahagia melihat pamannya itu pun berusaha untuk menyapanya. Namun sesaat ia berpikir untuk menutup jati dirinya terlebih dulu, sembari melihat situasi. Di situ Lai Ting mengabarkan kepada biarawati bahwa kesemua saudaranya sudah bersiap menyerang Parsi. Setelah biarawati kejam memberinya bontotan dan akan pergi, tiba-tiba Yan Lai memanggil Lai Ting. Di situ ia bertanya tentang keberadaan Mochi. Kemudian Lai Ting hanya bisa menceritakan bahwa kehidupan Mochi tidaklah beruntung. Setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, ia malah terkena serangan telapak kematian. Info terakhir yang ia dengar, Mochi telah jatuh ke jurang bersama seseorang bernama Tuan Chu. Yan Lai begitu terpukul mendengar hal itu. Tak sampai di situ, biarawati kejam juga mengatakan bahwa reputasi cuisan ayah Mochi rusak akibat ulah ibunya, yaitu Soso. Maksud hati ingin marah atas penghinaan terhadap ibunya, namun Mochi berusaha untuk tegar. Hingga tiba-tiba muncul kode bahwa saudara sepergurunya telah diserang. Segera Lai Ting pun berpamitan dan pergi. Biarawati kejam pun memerintahkan muridnya untuk pergi membantu Wudang. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.